mulai. Dari teman-teman, siapa yang mau untuk memimpin doa? Angkat tangan. Baik, Mbak Oni saja, silakan. Baik, anak-anak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oni, Bagas, Oliza, Bila, Ella, Rana, Zahra, Alika, Ima, Nadia. Baik, selanjutnya anak-anak, pernahkah kalian membaca cerita yang mengangkat peristiwa tentang sejarah Indonesia? Nilai apa yang kalian dapat dari cerita tersebut? Ya, silakan. Saya belum pernah membaca cerpen tentang perjuangan 10 November. Nilai yang saya pelajari adalah semangat bela berkorban. Saya pernah membaca cerpen tentang masalah reformasi. Nilai yang saya ambil itu adalah mempelajari Kalau saya tuh belum pernah Ibu, tetapi saya tahu kalau cerita rakyat juga mempunyai latar sejarah. Baik, jawaban anak-anak ini sangat memuaskan. Berarti anak-anak ini sudah pernah ya membaca cerita tentang sejarah Indonesia, cerpen tentang sejarah Indonesia. Baik, anak-anak, tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti kalian menyusun dan menganalisis cerita judul robohnya surau kami. Nah, jadi nanti kalian menganalisis cerpen tersebut berupa unsurnya, terus nilai-nilai apa yang terkandung dalam cerita tersebut. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan struktur cerpen. Materi kita hari ini adalah menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek. Cerpen adalah salah satu jenis karya berbentuk fiksi. Cerita di dalam cerpen cenderung lebih padat dan tidak memiliki banyak tokoh. Cerpen sendiri itu maksimal terdiri dari 10.000 kata. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri cerpen. Cerpen mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai alur atau plot yang singkat. Yang kedua, jumlah kata maksimal 10.000. Yang ketiga, mempunyai kesan yang mendalam. Yang keempat yaitu tokoh
hanya sedikit. Nah, di sini yang pertama yaitu mempunyai alur atau plot yang singkat. Jadi alur di dalam cerpen ini sangat singkat dan gampang dipahami. Dari penjelasan ciri cerpen di sini, adakah kalian yang tidak paham? Paham? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur yang ada di dalam cerita pendek atau cerpen. Jadi unsur dari cerpen itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ibu akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik ini terdiri dari yang pertama yaitu tema. Tema yaitu gagasan pokok atau ide yang mendasari seluruh cerita. Kemudian yang kedua ada alur. Alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan peristiwa yang membentuk jalannya cerita, yang biasanya meliputi tahapan pengenalan, konflik, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Kemudian yang ketiga ada tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter atau sifat-sifat tokoh melalui ucapan. Kemudian ada latar. Latar adalah gambaran mengenai tempat, waktu, dan suasana kejadian dalam cerita. 5. Siapa yang tahu? Amanah. Amanat adalah pesan moral atau nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Unsur ekstrinsik ini terdiri dari satu nilai, kedua nilai budaya, yang ketiga nilai agama, yang keempat nilai
ketiga, siapa nih? Apa? Nah, yang keempat, puncak konflik. Yang terakhir setelah ada konflik, terus puncak konflik ada penyelesaian. Nilai dalam cerpen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, nilai-nilai dalam cerpen. Yang kedua, mengidentifikasi alur dalam cerpen. Pokoknya salah lagi. Untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi nilai dalam cerpen. Jadi ini apa? Untuk yang kedua yaitu mengidentifikasi nilai dalam cerpen. Jadi nanti untuk tugasnya yaitu ada dua, mengidentifikasi nilai dalam cerpen dan menulis nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek tersebut. Nilai dalam cerpen ini termasuk unsur ekstrinsik dari cerita pendek. Kemudian ini yang kedua, mengidentifikasi nilai dalam cerpen. Cara mengidentifikasi nilai dalam cerpen ini ada tiga, yaitu yang pertama, membaca cerpen dengan seksama. Jadi kalian kalau mau mengidentifikasi nilai dalam cerpen itu kalian harus membaca dengan seksama dan dengan benar cerita tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Jadi setelah kalian membaca secara seksama cerita tersebut, kalian menganalisis tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, kalian bisa menyimpulkan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian cerpen, struktur cerpen, unsur dalam cerpen. Sekarang kalian Ibu berikan tugas. Tugasnya yaitu menganalisis unsur dan nilai-nilai di dalam cerita pendek yang sudah Ibu tuliskan di sini. Baik, untuk sistematika tugas kali ini yaitu kalian
Ini rata tempatnya di mana? Ada tempatnya yang di sini. Ya, di sini. Oh, yang berarti makanannya itu Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Silakan kalian mempresentasikan hasil jawaban kalian. Dimulai dari kelompok 1 deh, boleh? Silakan kelompok 1. saya dulu hasil presentasi dari kelompok 1 punya surau kami memiliki unsur deskripsi sebagai berikut. Tokoh utamanya yaitu seorang kakek yang rajin beribadah, tetapi mengabaikan keluarganya. Dan tempatnya yaitu sebuah surau kecil. Rentang waktu sekitar tahun 1950-an. Masa pasca kemerdekaan, alurnya maju dengan konflik antara kesolehan pribadi dan tanggung jawab sosial. Amanatnya, ibadah tidak cukup hanya ritual, tetapi harus diwujudkan dalam kebudayaan sosial. Terima kasih kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2. Karena tadi ramai aja. Silakan kelompok 2, silakan sampaikan hasil diskusinya dalam nilai. Berdiri nggak, Bu? Duduk aja. Pak. Untuk kelompok 2, kami menemukan beberapa nilai sejarah dalam cerpen ini, yaitu yang pertama gambaran masyarakat pasca kemerdekaan yang masih miskin dan penuh ketidakadilan. Yang kedua, kritik sosial terhadap masyarakat yang pasrah menerima keadaan tanpa berusaha memperbaiki
hidup. Dan yang terakhir, kesenjangan sosial antara idealisme religius dengan realitas kehidupan rakyat. Cerpen ini menunjukkan kondisi nyata bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Iya nih yang terakhir kelompok 3 silakan mempresentasikan. Menurut kelompok kami, nilai sejarah dalam cerpen ini masih sangat bermanfaat. Yang pertama, saat ini masih banyak orang yang rajin beribadah tapi kurang peduli dengan lingkungan sosial. Yang kedua, masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial juga masih terjadi hingga sekarang. Sehingga pesan cerpen ini bisa menjadi pengingat akan kita tidak hanya sibuk dengan urusan pribadi tetapi juga peduli terhadap masyarakat sekitar. Baik anak-anak, tadi kan semua kelompok sudah presentasi nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah presentasi semua. Nah, kemudian ibu mau dengar nih kesan atau pendapat atau kesulitan kalian selama membaca dan menganalisis cerpen yang berjudul Robohnya Surat Kamis. Siapa yang mau berpendapat tentang kesulitan apa saja sih yang kalian hadapi ketika kalian menyusun cerpen tersebut? Silakan. Saya tadi kesulitan mencari amanat dari cerpennya. Tapi teman-teman tadi sudah membackup kan kesulitan tadi? Baik. Mesin satu pembelajaran pada hari ini dengan kalian melakukan refleksi. Coba kalian pikirkan apa pelajaran berharga yang kalian dapat dari cerita pendek yang sudah ibu bagikan tadi. Saya Bu, Nah, dari cerpen Robohnya Surau Kamis saya belajar bahwa ibadah harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. yang lagi saya silakan. Menurut saya cerpen ini bagus karena kita tidak cuma pasrah tapi juga meningkatkan berusaha untuk memperbaiki hidup. Masa cuma 2, satu lagi dong sebelum pulang. Ya, silakan. Saya sudah selesai saya dapatkan dalam selama di sini dan juga harus berbeda. Bagus sekali anak-anak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa cerita ini bukan hanya sebagai hiburan kita, tapi juga cerminan kondisi sosial pasca kemerdekaan yang relevan sampai sekarang. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, tugas rumah atau PR kalian dikerjakan pada halaman 53 ya. Kerjakan ditulis di buku tulis. Siap tangan. Baik, Ibu akhiri